Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membahas mengenai interpretasi dan evaluasi terhadap karya sastra. Yang pertama yaitu mengenai pendekatan dalam memahami karya sastra. Abrams dan Padopo mengemukakan 4 pendekatan terhadap karya sastra. Yang pertama yaitu pendekatan objektif. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang menitikberatkan karya itu sendiri dan mendasarkan pada suatu karya sastra secara keseluruhan. Yang kedua yakni pendekatan ekspresif. Pendekatan yang menitikberatkan pada penulis, menekankan pikiran penulis dan kehidupannya, menonjolkan peranan pengarang di dalam interpretasi teks, serta berupaya menemukan kembali maksud dari si pengarang. Yang ketiga yaitu pendekatan mimetik. Pendekatan ini bertolak dari pemikiran bahwa karya sastra merupakan refleksi kehidupan nyata. Hal ini berdasarkan pandangan bahwa apa yang diungkapkan pengarang dalam karyanya pastilah merupakan potret kehidupan atau alam yang dilihatnya. Yang keempat, yakni pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik memberikan perhatian utama terhadap peranan pembaca. Pendekatan ini dipertentangkan dengan pendekatan ekspresif, yaitu sebagai pembaca dan pengarang berbagi objek yang sama, yaitu karya sastra. Yang selanjutnya akan kita bahas yakni mengenai pengertian dan konsep interpretasi sastra. Dalam KBBI, interpretasi sastra adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu atau bisa disebut dengan tafsiran. Menurut Abrams dan Padopo, interpretasi adalah upaya memahami karya sastra dengan memberikan tafsiran berdasarkan sifat-sifat karya sastra tersebut. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa interpretasi sastra berarti menafsirkan karya sastra untuk memperjelas karya sastra tersebut. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis interpretasi yang dibedakan menjadi 6 jenis. Yang pertama yaitu interpretasi yang bertitik tolak dari pendapat bahwa teks sendiri sudah jelas. Yang kedua, interpretasi yang berusaha untuk menyusun kembali arti historik. Dan yang ketiga, interpretasi atau penafsiran hermeneutik baru yang berusaha memperpadukan masa silam dan masa kini. Yang keempat, tafsiran-tafsiran yang dengan sadar disusun dengan bertitik tolak pada pandangan sendiri mengenai sastra sehingga bahwa kita dapat menunjukkan arti teks yang pokok. Yang kelima, tafsiran-tafsiran yang bertitik pangkal pada suatu problematik tertentu, misalnya permasalahan psikologi atau sosiologi. Dan yang terakhir, tafsiran-tafsiran yang hanya ingin menunjukkan kemungkinan-kemungkinan yang tercantum dalam teks, sehingga pembaca sendiri dapat menafsirkannya. Dan materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yakni mengenai kaidah hermeneutika sebagai interpretasi sastra. Yang pertama, hakikat hermeneutika. Secara etimologis, istilah hermeneutika berasal dari kata kerja bahasa Yunani kuno, yaitu hermeneuon yang berarti menafsirkan atau menginterpretasi, dari kata benda hermenia diterjemahkan penafsiran atau interpretasi. Pengertian kata hermeneutika memiliki kaitan dengan sebuah penafsiran atau interpretasi. Yang kedua, hermeneutika dalam kajian atau karya sastra. Hermeneutik menurut pandangan kritik sastra ialah sebuah metode untuk memahami teks yang diuraikan dan diperuntukkan bagi penelaahan teks sastra. Hermeneutik cocok untuk membaca karya sastra karena dalam kajian sastra apapun bentuknya berkaitan dengan suatu aktivitas yakni interpretasi atau penafsiran. Semua kegiatan kajian sastra terutama konsep hermeneutik. Oleh karena itu, hermeneutik menjadi hal yang prinsip dan tidak mungkin diabaikan. Interpretasi dan pemaknaan tidak diarahkan pada suatu proses yang hanya menyentuh permukaan karya sastra, tetapi yang mampu menembus ke dalam makna yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, interpreter atau si penafsir mesti memiliki wawasan bahasa,
sastra, dan budaya yang cukup luas dan mendalam. Menurut Gerhard Ebeling yang ditulis Palmer bahwa kata hermeneutik sendiri memiliki 3 bentuk penggunaan, yaitu 1. Menyampaikan atau to say, to express, to assert. Yang kedua, menjelaskan, to explain. Yang ketiga, menerjemahkan atau to translate. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa interpretasi dapat mengacu kepada 3 hal yang berbeda, yakni penyampaian verbal, penjelasan yang masuk akal, dan penerjemahan. Tujuan dari interpretasi sendiri adalah membuat sesuatu yang kabur, jauh, dan gelap maknanya menjadi sesuatu yang jelas, dekat, dan dapat dipahami. Yang ketiga, contoh hermeneutika dalam kajian atau karya sastra puisi. Silahkan kalian cek di dokumen yang kelompok kami kirim. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu yang keempat, subtemanya adalah evaluasi terhadap karya sastra. Apa sih evaluasi itu? Evaluasi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penilaian. Nah, berarti evaluasi terhadap karya sastra itu dapat dikatakan sebagai penilaian terhadap karya sastra. Kemudian, evaluasi terhadap karya sastra itu merupakan bagian dari kritik sastra. Nah, kritik sastra itu merupakan pertimbangan baik maupun buruk dari suatu karya sastra. Begitu juga dengan interpretasi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa interpretasi itu juga merupakan bagian dari kritik sastra. Penilaian karya sastra itu merupakan suatu usaha dalam menentukan kadar keindahan suatu karya sastra. Nah, kriteria keindahan ini hanya dalam segi yang terbatas, yaitu dalam cara pembeberannya ataupun cara pengungkapannya. Ada 3 paham mengenai penilaian atau evaluasi terhadap karya sastra, yaitu pertama penilaian relativisme, penilaian absolutisme, dan penilaian perspektivisme. Kemudian apa sih, bagaimana karya sastra itu bernilai? Apa syarat-syaratnya harus dipenuhi agar karya sastra itu dapat dikatakan merupakan karya sastra yang bernilai? Nah, untuk dapat memberi penilaian yang tepatnya dapat dilihat dari susunan norma-norma karya sastra. Sebuah karya sastra merupakan sistem norma, sebab untuk memberi penilaian karya sastra dengan menguraikan karya sastra itu sendiri ke dalam unsur-unsurnya ataupun sistem normanya. Nah, lapis norma itu dari lapis yang terendah berupa lapis suara atau bunyi, objek, dunia atau implisit, dan lapis tertinggi yaitu lapis metafisika. Kemudian selain itu ya teman-teman, bisa juga dilihat dari berhasil atau tidaknya sastrawan menjelmakan pengalaman jiwanya ke dalam kata. Pengalaman jiwa yang terdiri dari 5 tingkatan, yaitu tingkatan pertama. Tingkatan pertama itu bersifat seperti benda mati, yaitu berupa pola bunyi, pola persajakan, kalimat, perumpamaan, gaya bahasa, dan sebagainya. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu yang ditonjolkan itu adalah suasana yang ditimbulkan oleh rangkaian kata-kata berupa suasana menyenangkan, menyedihkan, romantis, marah, dan sebagainya. Kemudian tingkatan yang ketiga itu adalah seperti nafsu jasmaninya berupa nafsu naluriah, nafsu makan, minum, dan sebagainya. Kemudian tingkatan yang keempat yaitu seperti manusia, yaitu penghayatan yang dirasakan oleh manusia berupa renungan batin, konflik kejiwaan, rasa belas kasihan, simpati, dan lainnya. Kemudian tingkatan yang kelima itu yaitu renungan sebagai renungan sampai pada hakikat, tapi tidak dialami manusia dalam kehidupan sehari-hari, hanya dialami jika sholat, zikir, doa, merenungkan dunia beserta kehidupannya. Nah, jadi dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa karya sastra itu dapat bernilai atau tidak itu dapat dilihat dari norma-normanya ataupun
dari tingkatan pengalaman jiwa yang telah saya sebutkan 5 tadi. Nah, untuk lebih jelasnya akan dibahas dalam studi kasus ya teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menganalisis saja. Nah, ini studi kasus ini kelompok kami menganalisis saja sebagai bentuk evaluasi karya sastra. Nah, kami mengambil saja karya W.S. Renda. Ini akan dianalisis dengan melihat berhasil tidaknya sastrawan menjelmakan pengalaman jiwanya ke dalam kata. Ada 5 tingkatan ya, seperti saya jelaskan sebelumnya. Yuk simak sajaknya. Nah, kita akan bahas pada tingkatan yang pertama. Tingkatan yang pertama dalam sajak ini sudah dapat dicapai, seperti adanya pembagian bait, isi. Nah, ini juga sudah dapat dicapai dalam sajak ini. Kemudian ungkapan-ungkapan puitis seperti wajahmu membayang di kota terbakar. Nah, ini juga sebagai bentuk sugesti, sebagai ungkapan sugesti adanya peperangan yang menghancurkan kota. Ungkapan ini lebih konkret daripada dikatakan di kota perang. Nah, tapi ini menggunakan ungkapan yang sesuai. Kemudian ungkapan seperti ribuan kuburan yang dangkal, ini juga merupakan ungkapan yang puitis. Kemudian tingkatan yang kedua ini juga sudah tercapai dalam sajak ini, yaitu suasana ketuhanan seperti Tuhanku. Kemudian sudah ada seperti rasa kegelisahan juga ada dalam puisi sajak ini, seperti perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Ini dalam kalimat ini ada rasa kegelisahan muncul. Nah, berarti dalam tingkatan kedua ini sudah dapat dicapai. Kemudian tingkatan yang ketiga, yaitu di sini berisi pengokretan tanggapan penginderaan, misalnya personifikasi untuk Tuhan, wajahmu, nah, kedua lenganmu. Ungkapan tersebut menunjukkan tingkatan ketiga sudah dapat dicapai dalam sajak ini. Kemudian imaji gerak yang nyata seperti mendekap bumi yang mengkhianatimu Tuhanku, erat-erat genggam senapanku. Nah, ini juga merupakan imaji gerak sebagai tingkatan yang ketiga. Kemudian tingkatan yang keempat, di sini penyair melihat atau menyadari kesadaran moral baik buruk, rasa belas kasihan, rasa simpati hingga menimbulkan pertentangan batin yang hebat. Nah, dalam sajak ini juga sudah dapat tercapai, seperti membunuh manusia itu berdosa. Nah, begitu. Kemudian ada pertentangan batin yang hebat yang memuncak dalam ungkapan ini, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Nah, dalam ini juga ada pertentangan batin yang hebat ya, kan kata-katanya perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Itu merupakan tingkatan yang keempat. Kemudian tingkatan yang kelima, yaitu tingkatan religius, itu juga ada dalam sajak ini, seperti doa. Nah, doa ini sudah menunjukkan bahwa renungan keagamaan. Sajak itu sendiri berupa doa kepada Tuhan, kan menyebutkan Tuhanku, begitu. Itu sebagai tingkatan yang religius. Seperti ungkapan-ungkapan yang sampai ke inti hakikat itu adalah merupakan renungan kefilsafatan yang bukannya benih yang disebarkan di bumi subur ini, melainkan bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Begitu juga ungkapan firmanmu garis besar, itu adalah firmanmu ini tergusir di atas ribuan, ini juga sebagai ungkapan religius. Oke, jadi dalam sajak ini sudah dapat tercapai tingkatan tersebut. Jadi dapat dinilai ya teman-teman bahwa sajak ini bernilai seni. Itu mungkin itu sekian dari saya, dan saya mewakili dari kelompok saya. Apabila ada kurang lebihnya dalam penjelasan ini, mohon maafkan ya. Terima kasih.